Welcome back to Cerita Cila. Ini kayaknya harus dijadiin kebiasaan baru lo deh. Jadi tiap malam Jumat itu harus banget dengerin Cerita Cila. Nah pas banget nih, episode ini gue mau cerita misteri di kota tua. Kota tua biasanya identik sama bangunannya yang vintage banget dan kayak ya bisa dibilang ada unsur misterinya juga ya. Biasanya cerita-cerita kota tua yang ada unsur misterinya ini didapat dari para pengunjung yang datang yang mengalami langsung ataupun para petugas yang ada di sekitaran kota tua. Nah biasanya nih yang sering ngalamin petugas malam, banyak banget nih pasti ceritanya. Tapi yang paling eksis hantunya yang ada di kota tua yang sering menjadi pembicaraan itu adalah Noni Belanda. Ya kalau kita lihat nih ya di kota tua kan suka kayak ada yang foto-foto bareng di kota tua gitu loh. Ada nggak cuman sama bangunan-bangunannya aja tapi juga ada tokoh-tokoh yang ada di sana. Nah yang salah satunya yang eksis tuh adalah hantu Noni Belanda. Bukan hantunya sih, di sini adalah Noni Belanda semasa hidupnya gitu loh. Memang ada apa sih dengan hantu Noni Belanda ini segitunya menjadi cerita yang melegenda. Jadi gini nih ceritanya. Hantu Noni Belanda adalah salah satu cerita misterius yang berhubungan dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia dan menjadi legenda urban yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Nah beberapa yang terkenal diantaranya itu adalah di Lawang Sewu, Semarang dan juga hantu Noni Belanda yang ada di Bandung, Jawa Barat yaitu hantu Ivana dan juga Nancy. Waktu itu dua cerita hantu ini menjadi sampai diangkat ya ke film layar lebar jadi film horor karena memang ceritanya seserem itu. Cerita tentang sosok misterius ini telah beredar dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun dan menambahkan kisah misterius dan ketakutan dalam tradisi setempat. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kolonialisme Belanda ini mencapai puncaknya. Nah, di periode ini banyak banget orang Indonesia yang menderita di bawah cengkraman kekuasaan asing tersebut. Legenda hantu Noni Belanda dikatakan berasal dari perempuan bangsawan asal Belanda yang mendiami rumah-rumah besar ataupun kastil tua di wilayah Indonesia pada masa itu. Nah, hantu Noni Belanda ini menjadi simbol ketidakpuasan dan juga perlawanan terhadap penjajah. Nah, hantu Noni Belanda ini biasanya paling umum itu digambarkan dengan sosok perempuan berjubah putih. Dia pakai baju putih ala Noni Belanda dan rambutnya itu terurai kayak gitu, terurai panjang lah ya. Dan seringkali digambarkan dia tuh lagi berjalan sendirian di kegelapan, tiba-tiba muncul di lorong gelap ataupun di reruntuhan kastil tua. Jadi siapapun yang ngelihat pasti bakalan takut, minimal kaget lah ya. Nah yang kedua, hantu Noni Belanda itu digambarkan sebagai roh yang suka mengganggu penduduk setempat. Jadi beberapa orang tuh percaya bahwa dia menghantui rumah-rumah besar ataupun kastil tua yang pernah ditempatinya pada masa penjajahan Belanda dan suka ngeluarin suara-suara aneh kayak jeritan, tangisan atau ketawa-ketawanya khas Noni Belanda lah. Otomatis ini bikin warga setempat itu takut dan gak jarang juga hantu Noni Belanda ini juga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Beberapa kisah tentang hantu Noni Belanda ini merupakan pembalasan ataupun kutukan atas kejahatan yang dilakukan oleh kolonialis Belanda pada masa itu. Nah, legenda hantu Noni Belanda ini merupakan aspek budaya dari Indonesia. Yang pertama, cerita ini merupakan contoh dari tradisi lisan di mana cerita-cerita seram, legenda dipindahkan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi berikutnya melalui lisan yang memperkaya warisan budaya itu sendiri. Dan yang kedua, legenda ini mencerminkan pandangan budaya mengenai masa penjajahan dan ketidakadilan yang dialami oleh banyak sekali orang Indonesia pada masa itu.
Oke, sekarang kita cerita dulu di Kota Tuanya ya. Jadi Kota Tua ini kan adalah tempat wisata sekaligus cagar budaya yang ada di ibu kota. Dan wilayah ini memang dipenuhi dengan bangunan-bangunan kuno zaman peninggalan kolonial Belanda. Di samping kesan yang indah dan juga penuh dengan sejarah, Kota Tua ini juga menyimpan banyak sekali cerita horor atau cerita misteri. Jadi kalau kita lihat di siang hari, bangunan di Kota Tua ini kelihatan cantik, kelihatan indah, kelihatan ikonik banget ya. Tapi begitu malam hari, bangunan-bangunan ini bisa berubah drastis menjadi lebih seram dan mencekam. Kota Tua sudah ada dari tahun 1526 zaman Kesultanan Demak. Nah, pada tahun 1619 VOC Belanda membangun kota Batavia dengan desain bangunan ala Belanda seperti ada benteng, kanal, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang bangunan-bangunan yang ada di sana tuh umurnya udah 400 tahun atau 4 abad berarti ya. Nah, biasanya bangunan-bangunan tua gini, bangunan-bangunan kuno ini gak lepas dari makhluk astral yang menghuni tempat tersebut. Jadi bayangin aja nih, kayak sebulan, 2 bulan, atau setahun aja itu bangunan apapun atau rumah lah ya gak ditempatin, itu kan kayak kita masuk aja vibesnya udah beda kan. Ini tuh bangunan yang sudah 400 tahun dan meninggalkan kisah kelam zaman penjajahan Belanda yang banyak orang-orang terbunuh secara tragis. Jadi ya no wonder ya kalau banyak warga setempat yang punya pengalaman misteri, pengalaman horor yang ada di Kota Tua. Nah, berikut beberapa cerita horor yang ada di Kota Tua. Cerita horor yang pertama dari Kota Tua tepatnya ada di Museum Wayang. Nah, di Museum Wayang ini suka ada suara gamelan sendiri tiba-tiba bunyi. Nah, lo tahu ya kalau yang namanya museum itu kan identik sama tempat yang sepi gitu loh. Tempat yang sepi dan yang ditaruh tuh barang-barangnya adalah barang-barang lawas, barang-barang lama yang usianya kayak udah ratusan tahun. Jadi bisa dibilang itu barang antik gitu loh. Tapi gue cerita sedikit tentang Museum Wayangnya ya. Jadi Museum Wayang ini tadinya tuh adalah gereja lama Belanda yang masih satu area sama pemakaman. Jadi lo kebayangkan vibesnya gimana, udah gereja lama dan ada pemakaman, itu vibes horornya dapet banget gitu loh. Jadi wajar membuat museum ini tuh aromanya mistis dan dikenal sebagai tempat yang paling angker di Kota Tua. Gereja lama ini sendiri dibangun pada tahun 1640. Lalu pada masa Gubernur DKI Jakarta yaitu pada masanya Ali Sadikin tahun 1975 tempat ini menjadi museum wayang. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, museum itu kan menyimpan barang-barang sejarah ya, barang-barang yang udah antik gitu. Nah, di Museum Wayang ini menyimpan berbagai jenis tokoh pewayangan yang berasal dari Indonesia maupun negara asing seperti Thailand, Malaysia, Suriname. Terdapat juga koleksi lukisan, boneka, patung kayu, hingga gamelan. Bayangin gak sih koleksinya udah kayak gitu ya, udah gamelan, ada boneka. Wow, itu kayak vibesnya tuh udah horor banget gitu. Nah, ini ada yang menarik perhatian, salah satunya ada boneka gale-gale asal Sumatera Utara. Jadi bonekanya ini tuh pria berkulit hitam, pakai baju warna putih yang menyimpan sejarah dan legenda yang punya cerita mistis. Nah, boneka ini dipakai pada upacara kematian masyarakat di Pulau Samosir. Nah, konon arwah yang meninggal ini akan masuk ke dalam boneka tersebut nih, boneka gale-gale ini. Selain itu, konon katanya sang pembuat boneka ini juga akan meninggal setelah boneka ini jadi dan digunakan dalam upacara pemakaman. Nah, kesan horor ini makin melekat nih saat masuk ke dalam museum. Jadi kalau dalam museum itu ada beberapa prasasti yang terdapat di lorong taman. Nah, di sini ada prasasti batu yang merupakan nisan sekaligus petunjuk mengenai keberadaan makam tua yang terdapat di sini. Jadi keberadaan makam petinggi Belanda ini tuh masih menjadi misteri. Jasad dan pemindahan makamnya konon masih misterius. Walaupun kuburan ini udah dipindahkan, tapi nyatanya para penjaga maupun sejumlah pengunjung masih menceritakan cerita horor yang ada di museum ini. Nah, apa nih cerita horornya?
Nah, salah satu ceritanya yaitu tentang alat musik gamelan yang tadi di awal sempat gue singgung ya. Jadi suka bunyi sendiri. Jadi alat musik gamelan ini tuh ada di lantai 2 museum. Petugas di sana itu melarang pengunjung untuk membunyikan alat musik di sini, terutama gamelan, karena konon katanya akan mengganggu makhluk astral yang ada di sekitar alat musik tersebut. Dan gak cuman itu aja, konon sering ada penampakan anak kecil, ada penampakan perempuan yang berbaju merah, gamelan yang berbunyi sendiri itu tadi. Terus ada juga muncul nih suara-suara aneh, salah satunya adalah suara-suara tentara Belanda yang lagi berbaris sambil mengucapkan aba-aba dalam bahasa Belanda. Yang kedua ada suara jeritan dari penjara wanita dan juga bau darah di Museum Fathahillah. Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta ini itu memang ada penjara wanitanya. Jadi awalnya bangunan ini nih adalah kantor gubernur Belanda yang difungsikan sebagai penjara utama yang ada di kota Batavia sekaligus menjadi tempat untuk eksekusi. Nah, penjara wanita ini sendiri dihuni sekitar 40 sampai 50 orang. Tapi tahanan di sini tuh tidak diperlakukan secara manusiawi karena nggak dikasih makan dan minum sama sekali. Nah, penjara prianya ini lebih mengenaskan lagi. Dihuni sampai 500 tahanan. Bayangin, dalam satu sel ada 500 tahanan. Dan di sini mereka itu disiksa secara sadis hingga mati membusuk. Nah, nggak jauh dari penjara wanita ada sumur tertua di Jakarta yang tadinya digunakan sebagai sumber air di Batavia. Tapi sumur ini jadi beralih fungsi. Sumurnya itu digunakan untuk menyiksa para tahanan, menyekap para tahanan di sana. Dan gak cuman itu aja, mereka juga ditumpahkan ratusan lintah ke dalam sumur. Lo kebayang gak sih, di dalam sumur aja itu udah cukup gelap, udah cukup dalam, tapi mereka masih juga ditumpahin sama ratusan lintah. Kesiksa banget gak tuh di dalam sampai mereka itu mati. Nah, kisah kelam inilah yang menjadikan cerita legenda ini syarat dengan aroma mistis. Nah, konon katanya area penjara bawah tanah ini suka kecium bau anyir, bau darah gitu loh. Dan gak cuman itu aja, tapi juga suka ada penampakan bayangan hitam, ada hantu anak kecil yang udah gak karuan mukanya. Ada juga hantu pria berbusana khas baju kolonial Belanda yang udah gak karuan juga, udah hancur juga, ditambah lagi dengan suara musik khas kolonial Belanda. Dapet banget gak tuh vibes horornya? Dan gak cuma itu aja, tapi juga ada pembantaian sadis di zaman kolonial Belanda terhadap sekitar 500 orang warga keturunan Cina yang terkenal dengan geger pecinan di halaman Museum Fathahillah ini. Jadi suka terdengar suara tangisan, jeritan, ada kayak teriakan histeris yang rame di alun-alun museum ini. Anggota Satuan Petugas atau Satgas di Museum Fathahillah ini juga menguak banyak cerita misteri selama mereka berpatroli malam. Jadi ada beberapa anggotanya juga yang punya cerita mistis. Wow, malam-malam loh ini. Gimana ceritanya ya? Jadi ada anggota Satgas yang mengaku seringkali diajak kenalan sama arwah yang bergentayangan di Museum Fathahillah ini. Jadi banyak nih ceritanya nih. Di kawasan Gedung Jasindo tepatnya yang berlokasi tepat di seberangnya Museum Fathahillah juga sering dijumpai penampakan noni Belanda. Nah, cerita horornya tuh mulai dari kepala yang menggelinding di lorong pecinan terus tiba-tiba hilang. Lo bayangin gak ini tiba-tiba hilang, ada kepala ngelinding di depan lo. Tapi ini kalau misalnya kepalanya yang gelinding di depan lo terus tiba-tiba kayak mukanya ngeliat langsung kayak bu gitu, kayak horor banget gak sih? Dan itu kepala gelinding, ya Allah. Dan ada juga denger suara ketawanya perempuan, ada suara angklung hingga kesurupan di sumur Gedung Jasindo yang konon katanya dijaga oleh seorang nenek tua yang suka memangsa perempuan. Selain itu museum ini juga memiliki lonceng, tapi ya loncengnya bukan sembarang lonceng ya, loncengnya aja disebut dengan lonceng kematian. Jadi konon katanya dari Satgas yang berpatroli malam itu kalau malam hari suka terdengar suara lonceng yang gak tahu dibunyiin sama siapa. Horor banget gak sih malam-malam denger suara lonceng bunyi sendiri. Nah, ada 2 buah meriam di halaman Museum Fathahillah.
Konon katanya saat malam hari, meriam ini digunakan sebagai tempat bermainnya arwah anak-anak yang dulu hidup di masa penjajahan Belanda. Dan Satgas ini juga berpesan kepada para pengunjung untuk tidak menaiki meriam ini. Kenapa? Karena dulu tuh pernah ada kejadian, jadi ada pengunjung yang iseng naik ke meriamnya dan akhirnya dia jatuh sampai kakinya itu patah. Konon katanya sih dia tuh bisa sampai jatuh kayak gini karena ada arwah anak kecil yang mendorong dia sampai jatuh. Jadi mungkin arwah anak kecil ini kayak gak terima kali ya mainannya tuh kayak dimainin tanpa seizin dia. Ya bener sih, wajar juga. Pokoknya harus patuh deh sama aturan yang ada di situ kalau gak mau kenapa-napa. Dan kalau tadi lo ingat nggak cuman ada meriam aja tapi juga ada pohon di sini kan. Nah jadi diceritakan pohon-pohon ini adalah tempat pembuangan kepala-kepala tentara yang dipenggal pada masa penjajahan Belanda itu. Dan konon katanya pengunjung juga kerap kali melihat ada penampakan tengkorak di pohon-pohon itu. Serem nggak sih lo yang digantung tuh bukan pohon buah gitu, tapi tengkorak yang ada di pohon. Wah ngeri sih. Oke, cerita selanjutnya ada suara tangisan dari Toko Merah. Nah, Toko Merah ini awalnya dibangun pada tahun 1730 oleh Gustav Willem Baron van Imhoff. Jadi tadinya gedung ini merupakan kediaman para tokoh-tokoh penting di Batavia dan penghuni pertamanya ya ialah Jenderal Gustav itu sendiri. Dan di tahun 1768 sampai 1808, Toko Merah ini diubah menjadi hotel khusus para pejabat. Jadi udah mulai dialihfungsikan nih dari yang tadinya tempat buat kediaman tokoh-tokoh penting, sekarang jadi hotel khusus para pejabat. Nah, setelah Indonesia merdeka, kepemilikan Toko Merah berpindah-pindah tangan sampai tahun 2012. Toko Merah itu akhirnya direstorasi ulang dan digunakan sebagai tempat pameran dan juga sebagai tempat konferensi sampai saat ini. Nah, Toko Merah ini sendiri merupakan nama yang diberikan saat hak milik bangunan ini jatuh kepada salah seorang pejabat asal Tionghoa yang bernama Ui Liaokong pada abad ke-19. Tapi ada juga yang bilang kalau nama Toko Merah ini diambil dari arsitektur bangunannya yang kental banget sama warna merah oriental dan juga arsitektur bangunannya yang kental dengan budaya Tionghoa. Sementara itu, sumber lain juga menyebutkan nama Toko Merah ini diambil pasca peristiwa geger pecinan yang memakan banyak sekali korban warga Tionghoa pada saat itu. Jadi mereka ini dibunuh secara sadis, dibunuh secara brutal hingga mayat mereka bersimbah darah sampai ke kali besar yang menyebabkan permukaan airnya menjadi warna merah. Wah, kalau namanya kayak gini sih kayak jadi lebih vibes-nya horor banget ya. Bukan dari batanya yang berwarna merah, tapi karena merah dari warna darah mayat mereka. Tragedi Angke atau yang dikenal dengan geger pecinan ini terjadi pada tahun 1740. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa pembantaian bengis, pembantaian yang sangat-sangat sadis terhadap 24.000 warga Tionghoa yang dilakukan oleh prajurit VOC atas perintah Gubernur Jenderal Adrian Falkenir. Nah, karena peristiwa itu makanya Toko Merah itu juga syarat dengan cerita misteri, cerita mistis gitu di sini. Jadi bisa dikatakan Toko Merah ini menjadi saksi bisu pembantaian etnis Tionghoa dan gak cuma itu aja tapi juga ada penyiksaan dan pemerkosaan gadis Tionghoa yang dilakukan oleh VOC. Ya, terlepas dari peristiwa yang kelam itu tadi nggak menyurutkan antusias pengunjung untuk mengunjungi Toko Merah. Karena ya memang arsitekturnya itu kan cantik banget, unik banget dengan aksen orientalnya, dengan aksen Tionghoanya itu kan. Tapi di sini juga mereka nggak cuman sekedar itu aja sih, justru karena ada cerita serem itu mereka jadi semakin tertarik untuk datang ke Toko Merah. Jadi memang di sini tuh ada warga yang pernah menemui hal mistis lah di sekitar area gedung itu. Contoh ada warga yang pernah mendengar seorang langkah kaki prajurit hingga tangisan, teriakan wanita di malam hari. Dan pernah juga ada yang mengaku melihat sosok perempuan berbaju putih menyeramkan yang berjalan dan melihat dari salah satu jendela di Toko Merah.
Sebenarnya nggak cuma itu aja sih, mereka juga tertarik sama cerita seremnya yang ada dari Toko Merah. Dan memang ada pengunjung juga yang bercerita punya pengalaman mistis di Toko Merah gitu loh. Jadi di sini nih ada contohnya nih, ada warga yang sering mendengar langkah prajurit sampai suara teriakan, tangisan wanita di malam hari. Pernah juga ada yang melihat sosok wanita berbaju putih lagi berjalan dan nengok dari salah satu jendela di bangunan Toko Merah itu. Bayangin gak sih itu Toko Merah, ada jendela banyak, tiba-tiba ada yang jalan. Set, terus ngeliat ke arah lo. Wah. Cerita mistis lain juga datang dari seorang penjaga bangunan itu sendiri. Jadi dia pernah ada wisatawan yang tiba-tiba kerasukan. Dan anehnya saat dia kerasukan ini, dia tuh ngomong pakai bahasa Belanda, jadi bukan pakai bahasa Indonesia. Nah setelah sadar dia cerita kalau dia tuh sempat mau ngambil gambar. Nah dari kamera itu tiba-tiba di tengah-tengah kameranya tuh kayak ada sosok bayangan hitam yang masuk. Dan seketika itu juga wisatawan ini yang kerasukan ini gak sadarkan diri. Next, ada hantu pria leher putus di Cafe Batavia. Cafe Batavia ini didesain untuk fine dining ya, jadi dia ada barnya, lounge-nya, pokoknya elegan banget dilengkapi dengan panggung beserta peralatan instrumen lainnya. Suasana Cafe Batavia itu emang kental banget sama masa peradaban zaman Belanda ya, jadi bener-bener gak dihilangin tuh, mulai dari interiornya, eksteriornya, musiknya, makanan, semua dipertahanin dengan keadaan aslinya zaman dulu. Jadi mungkin ini juga namanya juga Cafe Batavia ya, supaya ikonik banget fine dining, resto fine dining yang bisa membedakan dengan resto fine dining lainnya di Jakarta yang sudah lebih modern. Bagus juga sih sebenarnya idenya. Nah cerita mistisnya ini datang dari salah satu seorang pengunjung Cafe Batavia yang kebetulan dia ini punya sixth sense dan dia berbagi ceritanya lah. Jadi saat dia masuk aja tuh katanya pertama kali tuh kayak udah langsung disambut lah sama penghuni Cafe Batavia di sana, dan katanya sih paling banyak itu ada di lantai 2. Mungkin di lantai 2 itu lebih sepi kali ya, jadi makanya lebih banyak penghuninya. Ya dari awal masuk aja dia tuh udah ngeliat ada sesosok ibu-ibu tua yang membaca di pojok ruangan. Tapi ya memang di sini tuh penampilannya mungkin tidak seseram itu ya, dan masih ada beberapa hantu lainnya. Beberapa, banyak berarti ya. Nah makhluk gaib tersebut wujudnya tuh ya menyerupai manusia lah pada umumnya, jadi nggak terlalu serem. Nah yang mengerikan dan mengenaskan itu ada di kamar kecil pria, kayak di pojokan gitu. Ada seorang hantu pria parubaya yang kondisinya cukup mengenaskan. Jadi lehernya tuh hampir putus dan kelihatan kalau dia tuh megangin lehernya gitu kayak merintih kesakitan. Aduh, dan pengunjung ini berasumsi ya mungkin pria ini itu adalah salah satu korban dari peperangan. Ngilu juga ya, lehernya hampir putus cuy. Nah gak lama setelah itu ya dia ngobrol-ngobrol lagi lah sama petugas atau sama pelayan kafe di Cafe Batavia ini. Dan sambil dia ngelihat juga ada makhluk gaib yang turun dari lantai 2 ke lantai 1. Terus dia kayak langsung memenuhi area lounge, tempat di depan panggung yang kayak ya layaknya manusia aja. Lagi kayak sambil berdansa, sambil kayak bersulang, bawa minuman, dan pakaiannya tuh kayak pakaian pesta ala Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Kalau lo sendiri ngeliat kayak gitu gimana sih? Kalau gue creepy sih ya ngeliatnya kayak gitu walaupun wujudnya manusia. Nah selanjutnya ada hantu pelaut di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah kalau di Pelabuhan Sunda Kelapa ini bisa dibilang menjadi tempat saksi bisu kisah perjalanan panjang kota Jakarta. Nah saking tuanya gak heran kalau ada aja juga nih cerita mistis yang ada di Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi paling sering ini muncul katanya di sini adalah penampakan hantu pelaut yang bergantungan di kapal nelayan ataupun kapal feri yang lagi beroperasi di pelabuhan. Jadi bukan kapal yang lama ya, malah ini sebenarnya tuh kapalnya tuh masih tetap beroperasi, tapi tetap aja ada hantunya. Selain itu juga ada penampakan bayang-bayang kapal misterius yang selalu muncul saat ada bulan purnama.
Yang terakhir ada hantu noni Belanda di jembatan Kota Intan. Nah, jembatan ini dibangun pada masa pemerintahan VOC dan dikenal sebagai The Honder Pasarbrug atau jembatan pasar ayam karena lokasinya ini dekat dengan Pasar Unggas. Nah, jembatan ini membentang di atas kali besar yang berdiri sejak tahun 1628. Nah, tadi kalau lo ingat kali besar itu kan ada peristiwa tragis ya yang dikenal dengan geger pecinan. Ya no wonder lah kalau di sini tuh sering ada penampakan sesosok noni Belanda di tengah-tengah jembatan ini dan juga ada tentara Belanda yang berpatroli di jembatan. Wow, serem sih. Meskipun asal-usulnya tidak dapat dipastikan, tapi cerita ini akan terus hidup dalam tradisi lisan dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap masa lalunya. Terlepas kebenaran dari sejarah di balik legenda ini, hantu noni Belanda sendiri memiliki ciri khas budaya yang unik dan menarik, serta memberikan gambaran tentang bagaimana budaya dan sejarah yang terkait dan membentuk identitas suatu bangsa. Wah, ini kayaknya cerita Cila episode ini tuh kayak menceritakan sejarah yang dibalut sama cerita mistis gak sih, cerita horor. Tapi gimana? Seru gak nih ceritanya? Coba komen deh di kolom komentar. Well, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir cerita Cila. Dan gue gak bosan-bosan ingetin yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Like juga dan share juga ke temen lo yang suka sama cerita horor. Ataupun kalau misalkan lo ada ide nih, cerita selanjutnya, next episode mau cerita apa, bisa spill aja di kolom komentar. Atau lo mau menceritakan pengalaman pribadi lo atau cerita yang seru-seru ke cerita Cila, bisa langsung kirim ke alamat email. Gue tunggu ya. Oke, see you next week.